Kandungan surat At-Tin. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan makhluknya, yaitu buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Di ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan Bukit Sinai. Bukit Sinai atau Gunung Sinai terletak di sepanjang penanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga, kota yang aman adalah kota yang Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapa yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan buruk. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disampaikan kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya. Oleh karena itu, kita jangan sampai jatuh ke derajat kehinaan atau jatuh ke derajat yang rendah karena kita tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabi dan rasulnya. Ayat ke-6, orang yang tidak pernah hina atau orang yang tidak jatuh ke dalam kehinaan. Dalam surat At-Tin ayat ke-6 ini Allah menjelaskan mereka yang beriman dan mau melaksanakan amal soleh. Syaratnya ada dua, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Jadi orang yang beriman saja, memiliki akidah Islam saja, tetapi perbuatannya tercela, maka dia tidak selamat di akhirat kelak. Sebaliknya juga orang tidak beriman, tidak beragama Islam, tetapi amalnya baik, amalnya soleh, juga tetap tidak selamat kelak di akhirat. Oleh karena itu, menurut keyakinan orang Islam, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selamat di dunia dan di akhirat adalah mereka yang hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki amal yang soleh. Ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaan dan hati untuk merasakan iman. Allah sudah menciptakan makhluk yang rusak. Allah menciptakan makhluk yang bisa mati. Allah menciptakan makhluk yang hidup kembali juga. Berarti bisa dinyatakan bahwa besok akan ada hari pembalasan. Pernyataan Allah itu adalah untuk mengingatkan agar kita di hari kiamat kelak tidak lupa dan lalai sehingga tidak terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8 menjelaskan tentang pengetahuan Allah atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil partikel atom itu tidak terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pengadilan yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling adil. Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Ia juga senantiasa mengingatkan manusia agar tidak lupa diri, karena besok apa yang dilakukan oleh manusia akan diadili sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Oleh karena itu, sebagai manusia kita jangan sampai banyak melakukan dosa ataupun maksiat, karena kita tidak akan terlepas dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menanggung dosa, menanggung kesalahan yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah juga sudah
telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan aturan atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah rangkuman kandungan isi dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendapatkan materi pelajaran agama Islam dari channel ini dengan mengklik playlist yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.